Semak alang-alang ini selalu mengeluarkan suara rintihan wanita di malam hari. Tapi kalau ada yang datang, suara itu akan segera hilang tanpa alasan. Beberapa orang mengatakan bahwa itu suara hantu panggil nyawa. Ada juga orang yang mengatakan bahwa mungkin itu pasangan melakukan sesuatu yang intim. Apa akar penyebab dari semua ini? Ada sebuah tambang di Wuhan. Di pasar, ada seorang wanita yang bertugas memasak nasi untuk para pekerja. Nama dia Zhu Guizhu. Suatu hari dia sedang mencuci sayuran. Tiba-tiba dia mendengar tangisan di debu, erangan seorang wanita. Awalnya, dia tidak peduli. Karena dia juga pernah mengalaminya. Cinta antara pria dan wanita adalah hal yang wajar. Zhu Guizhu pertama kali mendengar tangisan ini, dia bahkan mengagumi gadis itu. Tetapi beberapa hari kemudian, dia menemukan bahwa ini agak tidak beres. Karena yang keluar dari debu itu tidak hanya akan ada suara erangan di malam hari, tetapi juga akan ada erangan yang tidak henti-hentinya di siang hari. Para pekerja di tambang ini semuanya bekerja di siang hari. Jadi hal ini tentu tidak biasa. Apalagi, karena penasaran, dia sengaja bertanya ke area tambang. Ingin melihat siapa yang membawa seluruh keluarga ke sini untuk bekerja. Selain itu, di sekitar kawasan ini belum pernah berpenghuni sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi penduduk desa yang tinggal di dekatnya untuk masuk ke alang-alang untuk berolahraga. Jadi mengapa ada rengekan wanita aneh di bulu debu? Untuk membuat semua ini jelas, dia mulai berpura-pura dengan sengaja bertanya kepada para pekerja tentang berada di debu ketika dia pergi untuk mengantarkan makanan. Tapi dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna. Erangan wanita di semak pada tengah malam masih belum berhenti. Ini membuat Zhu Guizhu tidak bisa tidur setiap malam. Saat ini, dia tiba-tiba teringat legenda aneh di kampung halamannya. Itu kalau ada yang sembarangan tenggelam di kolam, maka orang itu akan tinggal di sana selamanya. Harus mencari pengganti mati, baru dapat bereinkarnasi di kehidupan lain. Jika kita berbicara tentang ini pada waktu yang normal, Zhu Guizhu pasti tidak akan percaya dengan cara mengatakan ini. Tapi kalau dia mendengar suara rintihan aneh itu selama 2 hari berturut-turut, dia benar-benar sedikit takut. Untuk dapat mengungkap rahasia yang tersembunyi di semak-semak alang-alang, dia memutuskan untuk pergi ke semak-semak alang-alang untuk memeriksanya. Tapi legenda itu membuatnya merasa takut di hatinya. Ketika dia ragu-ragu berdiri di depan semak-semak alang-alang, dia bertanya-tanya apakah dia harus masuk atau tidak. Tiba-tiba seorang temannya yang bekerja di tambang, Xiao Hu, lewat dan melihat Zhu Guizhu. Xiao Hu melihatnya mondar-mandir di depan debu. Sepertinya akan masuk ke dalam, tetapi bergegas dan memanggilnya. "Kak Zhu, apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini tidak bisa masuk." Mendengar Xiao Hu mengatakan itu, Zhu Guizhu berhenti berjalan. Ketika melihat ekspresi tidak sabar Xiao Hu, Zhu Guizhu juga terkejut. Dia bertanya mengapa dia tidak bisa masuk. Dia berpikir bahwa mungkin Xiao Hu tahu hal tentang semak alang-alang ini. Tapi kebenaran bukanlah apa yang dia pikirkan. Xiao Hu tidak tahu apa-apa tentang semak bulu ini. Alasan dia memanggilnya kembali sederhana. Karena di debu alang-alang ini ada rawa. Dulu ada orang karena mereka tidak mengetahui hal ini, jadi masuk ke sini. Lalu keduanya terjebak di bawah. Mendengar Xiao Hu berkata itu, Zhu Guizhu sepertinya mengerti sesuatu. Dia dengan cepat meraih tangan Xiao Hu. "Katakan padanya bahwa saya selalu mendengar wanita mengerang di semak-semak." Dia awalnya mengira ada pasangan muda tertentu yang tidak bisa mengendalikan diri. Tapi sepertinya ada yang belum tahu ada rawa di debu alang-alang ini. Jadi masuk ke sana. Jadi dia ingin Xiao Hu membantunya melakukan satu hal. Pergi ke semak alang-alang itu dan lihat. Jika seseorang benar-benar jatuh ke rawa, lalu dapat selamatkannya. Tetapi sekarang Xiao Hu tampaknya merasa sangat canggung. Karena dia tahu semak bulu ini tinggi. Jadi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam semak itu. Satu-satunya hal yang perlu diketahui orang adalah ada rawa di sana. Sebaiknya dia tidak masuk ke dalamnya. Kalau tidak, mungkin dia akan terjebak di dalam. Zhu Gui tentu saja juga memahami pemikiran Xiao Hu. Jadi dia menyarankan,
Ketika Xiao Hu masuk ke dalam, dia bisa mengikatkan tali di pinggangnya. Dan dia akan memegang ujung talinya. Jika Xiao Hu dalam bahaya, ia bisa mengikuti tali ini dan pergi keluar. Jika dia tenggelam di rawa, dia akan menarik talinya. Dia juga bisa menarik tali itu dan membawanya keluar. Setelah mengatakan itu, pikir Xiao Hu masih menolak, jadi dia berkata, "Jika Xiao benar-benar enggak berani, Xiao Hu dapat tetap di luar dan menarik tali untuk membantunya." Zhu Gui telah mengatakan ini sampai ini. Meskipun Xiao Hu tidak mau, dia harus menerimanya untuk menjaga harga dirinya. Jadi dia dengan percaya diri berkata dengan Zhu Gui. Hal berbahaya seperti ini harus dilakukan oleh pria. Dan menyuruh Zhu Gui untuk tetap tenang dan menunggunya di luar. Jadi setelah semua persiapan selesai, Xiao Hu masuk ke dalam semak alang-alang. Sebelum masuk ke dalam dia masih memiliki sedikit kecemasan. Dia harus menghibur semangatnya sebentar sebelum masuk ke dalam. Ikuti suara gadis itu yang dibicarakan Zhu Gui. Lalu Xiao Hu segera melompat mundur dengan panik. Ada seorang gadis berlumuran lumpur tergeletak di rawa. Ketika dia melihat Xiao Hu, gadis ini seperti mematahkan pelampung penyelamat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mendapat banyak kekuatan. Satu-satunya lengannya yang keluar dari rawa dan mulai melambai-lambaikan. Gerakannya semakin kuat. Tubuhnya juga secara bertahap menunjukkan tanda-tanda tenggelam lebih dalam. Melihat adegan ini, Xiao Hu berteriak keras. "Kak, jangan bergerak. Semakin banyak Anda bergerak, semakin cepat Anda tenggelam. Sekarang, saya akan pergi mencari seseorang untuk datang ke sini dan menyelamatkan Anda." Setelah gadis itu mendengar Xiao Hu mengatakan itu, tidak tahu apakah itu karena sarannya, atau gerakan kuat barusan membuatnya tidak kuat bisa lagi. Xiao Hu baru saja selesai berbicara. Dia hanya berbaring di sana tak bergerak seperti mayat. Melihat situasinya tidak baik, dia tidak banyak berpikir lagi. Dia dengan cepat mengikuti tali untuk keluar dari debu. Zhu Guiju menunggu di luar untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Xiao Hu bergegas keluar, hendak menanyakan apa yang dilihatnya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Xiao Hu berteriak kepadanya. "Cepatlah memanggil semua orang. Ada yang jatuh di rawa. Jika tidak menyelamatkannya sekarang, akan terlambat." Zhu Guiju mendengar itu, dan tidak berani menunda lagi. Bergegas mengikuti Xiao Hu untuk memberitahu para pekerja di tambang. Ketika para pekerja mendengar ada yang terluka di rawa, mereka segera berhenti dari pekerjaan mereka dan pergi untuk menyelamatkan orang. Tapi rawa ini begitu luas. Mereka tidak tahu apa-apa untuk memberikan pertolongan pertama. Mereka memiliki hati baik dan mau menyelamatkan orang. Tetapi tanpa metode, tidak dapat melakukannya. Hal yang paling penting adalah bahwa mereka hanya memiliki satu nyawa ini. Mereka pergi ke tambang dan berkeringat untuk bekerja, mempertaruhkan nyawa mereka. Pada dasarnya, keluarga setiap orang sangat miskin. Mereka adalah pencari nafkah di keluarga. Nyawa mereka bukan lagi milik mereka. Jadi sebagian besar pekerja memilih untuk diam dan menunggu polisi. Tak lama kemudian polisi setempat tiba dan pemadam kebakaran juga menerima kabar. Seorang wanita terjebak di rawa. Segera mengatur tim penyelamat. Setelah tiba di rawa, tim penyelamat ini segera menentukan medan rawa ini terlebih dahulu. Dan ingat orang pertama yang menemukan hal ini, Zhu Guiju. Pertama kali dia mendengar erangan wanita ini adalah 2 hari yang lalu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa waktu gadis itu terjebak di sini mungkin 72 jam. Keterbatasan manusia. Paling lama 3 hari tanpa air minum dan 7 hari tanpa makanan. Wanita ini terjebak di rawa-rawa. Sekitarnya pasti tidak ada makanan atau minuman. Dalam situasi seperti itu, penyelamatan segera sangat mendesak. Polisi tidak sabar untuk menyelamatkan orang. Tidak peduli dengan bahaya, memutuskan untuk pergi ke rawa untuk menyelamatkan gadis itu. Tetapi karena baru saja turun hujan di sini, lumpur di rawa ini sangat lembek. Mereka baru saja menginjak dan melihat tanda-tanda tenggelam. Dalam situasi ini, terpaksa meletakkan sesuatu di atasnya agar orang bisa berjalan di atasnya.
Meski para pekerja tambang tidak berani masuk ke rawa, namun hal sederhana seperti memberikan bahan baku, mereka melakukannya dengan penuh semangat. Untuk menghemat waktu, para pekerja tambang membawa semua barang seperti pintu, papan tempat tidur, dan papan kayu ke tempat ini. Selama itu adalah sesuatu yang bisa diletakkan di atas rawa. Mereka hampir mengambil semuanya. Begitu saja mereka membangun jalan untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Tapi rawa ini sangat berlumpur. Saat pertama kali penyelamat, hampir terjadi insiden. Meskipun papan kayu dapat mengapung di permukaan rawa, namun ketika seseorang menginjaknya, papan kayu tidak akan menahan tekanan dan akan tenggelam. Pertama kalinya mereka tidak berpengalaman. Pilihan mereka hanyalah mengambil jalan yang paling cepat. Mereka menemukan pekerja yang bobotnya ringan. Kemudian menyeberangi jembatan terbuat dari papan kayu. Lalu selamatkan gadis itu secepat mungkin. Menyelesaikan tugas dengan cepat. Sebelum misi ini dimulai, hampir semua orang mengira penyelamatan ini akan berhasil. Semua orang berpegangan tangan erat, dan hendak memuji pahlawan yang berhasil menyelamatkan wanita itu. Tapi ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Setelah semua persiapan, sang pahlawan berangkat. Saat baru menginjak papan kayu, langsung gagal. Papan kayu yang melayang di atas permukaan rawa terlihat kokoh. Namun sebenarnya tidak ada penopang di bawahnya. Ketika polisi penanggung jawab penyelamatan menginjaknya dengan sangat kuat, kayu di bawah langsung tenggelam. Polisi kehilangan keseimbangannya. Hampir jatuh ke rawa. Situasi seperti ini, semua orang bergegas untuk menariknya kembali. Jika orang yang terjebak di rawa ini tidak diselamatkan, dan orang lain jatuh ke rawa, jika demikian, hasil ini tidak ada artinya. Kegagalan kali ini juga membuat tim penyelamat menyadari bahwa penyelamatan ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Selama seluruh proses penyelamatan kali kedua, tim penyelamat sangat hati-hati. Jaraknya hanya beberapa puluh meter. Tetapi butuh waktu hampir 1 jam bagi penyelamat untuk berjalan. Sementara mereka bergerak terjadi fenomena aneh. Sangat sulit bagi mereka untuk sampai ke sisi gadis itu. Tetapi hal yang lebih sulit yang terjadi. Dari kejauhan, setengah dari gadis ini terlihat tenggelam dalam lumpur. Tetapi pada kenyataannya, kecuali kepala dan lengannya, sebagian besar bagian tubuhnya terendam dalam lumpur. Apalagi dia secara bertahap kehilangan kesadaran. Suhu tubuhnya juga berangsur-angsur meningkat. Penyelamatan juga memberinya antibiotik dan glukosa yang dia bawa sebelumnya. Tapi dia hanya minum glukosa. Tapi antibiotiknya, dia pasti tidak akan meminumnya. Alasannya karena dia sedang hamil. Melalui kata-katanya yang terputus, para penyelamat mengetahui bahwa gadis ini terjebak di rawa ini selama hampir 4 hari. Lebih lama dari perhitungan awal mereka. Sulit membayangkan bagaimana gadis ini bisa bertahan sampai sekarang. Untuk menyelamatkan gadis ini, tim penyelamat telah memikirkan banyak cara. Dan akhirnya mereka memilih metode yang cukup baik, yaitu menggunakan tali untuk menarik gadis ini keluar dari rawa. Tapi ini sepertinya masuk akal. Tapi nyatanya tidak berhasil. Karena tubuh gadis ini dari pinggang ke bawah benar-benar terendam lumpur. Dan tidak ada udara di dalam rawa ini. Ini ada hubungannya dengan tekanan dan udara pada tingkat fisik. Karena tidak ada udara di rawa ini, sehingga gaya yang diberikan untuk menarik menjadi sangat besar. Gaya ke bawah juga semakin kuat jadinya. Jika ingin menarik gadis ini dengan paksa, hasil akhirnya pasti akan menyebabkan cedera serius. Setelah digabungkan dengan situasi sebenarnya, tim penyelamat memutuskan untuk menerapkan opsi kedua. Seperti cara melepaskan kop bekam. Jika ingin mengeluarkan kop bekam, harus membiarkan udara masuk ke dalamnya. Ingin menyelamatkan gadis yang terperangkap di dalam rawa, harus membuat bagian rawa dari pinggang wanita ini ke bawah. Dari keadaan vakum menjadi memiliki udara. Tapi tidak mungkin untuk mengisi seluruh rawa dengan udara. Jadi tim penyelamat ini memutuskan untuk memompa hanya sebagian kecil. Selama area di sekitar gadis itu memiliki udara, itu sudah cukup. Mereka mencari banyak papan kayu untuk datang ke sini.
dan memasangnya di sekeliling tubuh gadis itu, membentuk celah kecil dikelilingi wanita itu. Proses menancapkan papan kayu juga tidak sederhana, karena tidak ada yang tahu di mana badan wanita itu berada di bawah rawa ini. Tetapi karena resistensi besar dari lumpur ini, jika tidak menggunakan kekuatan, tidak bisa melekukannya. Jadi tim penyelamat ini hanya perlu mengontrol kekuatannya, sedikit demi sedikit untuk menekannya. Setiap kali seperti itu mereka akan bertanya wanita itu, merasakan papan kayu di sekelilingnya atau tidak. Begitu saja, tim penyelamat dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas memasang papan kayu. Kelompok lain bertugas memastikan wanita ini selamat. Para pekerja tambang berdiri diam untuk menyaksikan. Akhirnya, semua papannya telah dipasang. Sekarang ambil semua lumpur di sekelilingnya dan tetap berada di jangkauan papan-papan kayu. Pada saat ini, para pekerja yang berdiri di samping tidak bisa tahan lagi. Mereka mengeluarkan semua panci dan wajan untuk mengambil lumpur. Kesuksesan tepat di depan mata. Tim penyelamat sangat bersemangat. Tapi saat ini keadaan kesehatan wanita itu tampaknya tidak optimis lagi. Ketika mengetahui hal ini, tim penyelamat mulai panik. Sekarang, jika memiliki alat, gunakan alat. Jika tidak memiliki alat, gunakan tangan kosong. Setelah berjam-jam menggali dan meraup lumpur, gadis yang terjebak itu akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah keluar dari bahaya, dia langsung koma. Tetapi sekarang satu-satunya hal yang ingin diketahui orang adalah, mengapa gadis ini terjebak di lumpur. Setelah diselamatkan, gadis ini langsung dibawa ke rumah sakit. Untungnya, dalam keadaan darurat. Tanda kesehatan gadis itu sudah pulih. Tetapi sayangnya, karena dia terjebak di rawa begitu lama, pada akhirnya, dia tidak bisa lagi melindungi anaknya yang belum lahir. Ketika wanita itu mendengar berita ini, dia sangat patah hati. Ketika dia benar-benar bangun memberikan informasi kontak keluarganya ke polisi. Keluarga wanita itu pergi ke rumah sakit. Semua orang tahu awal dan akhir hal ini. Rumah gadis itu berada di desa yang tidak jauh dari sini. Arena pertengkaran dengan suaminya. Sehingga dia marah dan lari dari rumah. Suaminya berpikir dia hanya pulang untuk mengunjungi ibunya. Tetapi 2 hari setelah dia pergi, menjemput istrinya tapi tidak melihatnya di sana. Dia segera melapor ke polisi. Di kantor polisi, lokalitas juga mencatat hilangnya gadis itu. Gadis itu sangat menyesal setelah melalui ini. Jika bukan karena kemarahannya pada suaminya, memilih solusi kekanak-kanakan adalah melarikan diri dari rumah. Mungkin dia masih di rumah menikmati perhatian suaminya sekarang. Sekarang anaknya juga telah meninggal. Untungnya suaminya tidak terlalu marah tentang hal ini. Dia bahkan menghiburnya. Setelah dia keluar dari rumah sakit, pasangan itu pergi ke lokasi tambang untuk berterima kasih kepada Xiao Hu dan Zhu Guizhu. Jika bukan karena mereka berdua, mungkin setelah beberapa saat lagi, wanita ini akan menjadi mayat tanpa nama di semak alang-alang ini.